Selamat datang kembali di pembahasan materi Anda. Kali ini kita mau lihat bab 61 ya. Ya, betul. Bab 61. Fokusnya ini soal gimana sih berbagai jenis kekuatan itu bisa digabungin dalam negosiasi. Kita kan udah pernah bahas tuh 8 elemen dasar kekuatan. Nah, sekarang kita lihat kombinasinya. Dan kombinasinya ini seringkali efeknya lebih dahsyat ya, daripada sekedar dijumlahin aja. Betul, ada sinergi gitu ya. Iya, Mari kita coba gali deh. sip. Menggabungkan kekuatan itu emang bukan matematika biasa. Lebih kayak reaksi kimia lah. Haha, menarik analoginya. Iya kan? Elemen-elemen ketemu jadi sesuatu yang baru. Nah, penting banget buat Anda pahami ini. Bukan cuma biar bisa pakai, Tapi tapi yang lebih penting lagi biar Anda ngeh gitu, sadar kalau ada orang lain yang lagi pakai strategi kombinasi ini ke Anda. Oke. Jadi kita waspada juga ya. Nah, kombinasi pertama yang disebut di materi Anda ini gabungan kekuatan penghormatan, karismatik, sama keahlian. Iya. Katanya ini jadi kekuatan konsistensi. Maksudnya gimana tuh? Kok bisa jadi konsistensi? Jadi gini, intinya itu soal prediktabilitas yang meyakinkan kalau ada orang yang omongannya, tindakannya itu sejalan terus dia juga kelihatan punya keahlian, kita kan jadi lebih nurunkan pertahanan gitu. Oh, jadi lebih gampang percaya gitu ya? Betul. Kredibilitasnya jadi dalam, bukan cuma di luar. Orang merasa aman lah sama orang ini. Jadi ya lebih sulit buat nolak atau bahkan nanya-nanya lagi. Coba deh Anda ingat-ingat, pernah nggak berhadapan sama orang yang kayak gini, yang saking konsistennya Anda jadi segan gitu mau bantah? Pernah sih, iya, rasa aman itu kuncinya berarti ya. Iya. Nah terus materi Anda ini melangkah lagi nih, gabungin kekuatan konsistensi tadi sama kekuatan imbalan. Nah, ini level berikutnya. Contohnya ada tokoh publik disebut kayak Kennedy, Reagan gitu. Ini kayaknya nambahin kemampuan ngasih hadiah gitu ya, di atas prinsip yang udah kuat tadi. Tepat. Kombinasi ini memang lihai banget. Kenapa? Karena nyentuh dua sisi. Satu sisi, rasa hormat orang ke integritas Anda. Oke. Di sisi lain, kalkulasi rasional mereka, kalau saya ikut orang ini, saya bisa dapat apa ya? Jadi, Anda dilihat sebagai orang yang teguh, plus bisa kasih manfaat nyata. Wah, ini bisa kuat banget pengaruhnya. Banget. Resistensi jadi minim. Nah, pertanyaan buat Anda kan bukan cuma gimana cara nirunya, tapi lebih ke gimana ya? Gimana menyimbangkan ini secara etis? Biar hasilnya bagus buat semua pihak. Ganggu. Hahaha, bisa dibilang gitu. Kekuatan kebingungan? Atau taktik orang gila yang katanya dipakai Nixon Kissinger? Ini pendekatannya jelas lain banget. Tujuannya bikin lawan jadi ragu dan tertekan. Betul sekali. Cara kerjanya itu ya bikin ketidakpastian. Kalau lawan nggak bisa nebak reaksi Anda gimana, mereka kan jadi gamang. Kehilangan pijakan gitu ya? Nah, itu dia. Jadi lebih hati-hati, mungkin malah jadi lebih gampang nurutin maunya kita. Tapi ya jelas, ini strategi berisiko. Risikonya apa aja tuh? Ya, kayak main api lah. Bisa efektif sesaat, tapi bisa juga ngerusak hubungan jangka panjang. Reputasi bisa kena. Nah itu dia. Terus kapan dong taktik kayak gini bisa efektif tanpa jadi bumerang? Kayaknya situasional banget ya. Banget. Seringnya sih ini dipakai di situasi yang taruhannya tinggi dan mungkin hubungannya emang nggak diniatin buat jangka panjang. Jadi tujuan sesaat lebih penting dari reputasi. Oke. Kuncinya buat Anda itu justru ngenalin polanya. Kalau Anda lagi negosiasi terus merasa dibikin bingung, dibikin nggak nyaman sama sikap lawan yang nggak jelas, coba tanya ke diri sendiri. Ini jangan-jangan sengaja nih. Deteksi dini ya. Poin bagus. Ada satu lagi nih yang disinggung. Kekuatan mengkomunikasikan pilihan. Simple sih kedengerannya. Tapi dampaknya lumayan. Intinya, kita kasih tahu atau paling nggak bikin lawan mikir kalau kita punya alternatif lain. Gitu kan ya? Iya betul. Secara psikologis, ini langsung nurunin daya tawar yang mereka rasa punya atas Anda. Oh ya? Gimana tuh? Kalau Anda kelihatan nggak butuh-butuh amat sama deal ini karena toh punya pilihan lain, mereka cenderung jadi lebih mau kompromi. Ini soal persepsi aja sih, seberapa leluasa Anda kelihatannya. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin. Kekuatan negosiasi itu nggak satu dimensi ya. Bukan soal punya satu jurus aja. Tapi lebih ke gimana berbagai elemen kekuatan ini punya Anda dan punya lawan bicara saling nyampur dan dikombinasikan. Kadang sadar, kadang nggak sadar. Dan kemampuan paling penting jadinya apa dong? Kemampuan buat mendeteksi dinamika ini secara langsung pas lagi kejadian.
Kalau Anda mulai merasa terintimidasi atau tertekan, coba berhenti sebentar. Analisis. Analisis apa? Ramuan kekuatan apa sih yang lagi dimainin di sini? Apa ini kekuatan konsistensi yang bikin Anda segan? Atau jangan-jangan kekuatan kebingungan yang bikin Anda jadi ragu sama diri sendiri? Kesadaran itu langkah pertama berarti ya? Tepat. Itu langkah pertama buat merespons dengan lebih pas dan tetap pegang kendali. Baik. Kira-kira itu ya ulasan kita soal kombinasi kekuatan dalam negosiasi dari bab 61 materi Anda. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Materi ini kan nunjukin beberapa kombinasi yang ampuh. Iya. Tapi coba Anda renungkan deh. Ada nggak sih resep kekuatan khas Anda sendiri yang unik punya Anda? Maksudnya? Mungkin aja Anda secara alami itu jago gabungin keahlian sama jaringan informasi Anda. Atau mungkin karisma Anda digabung sama pemahaman kekuatan situasi dengan cara yang otentik dan berhasil buat Anda. Menarik untuk dipikirkan. Kombinasi unik kita sendiri ya. Apa kombinasi kekuatan khas Anda? Nah, itu pertanyaan buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak analisis kita kali ini.